Jangan di-skip karena pesan ini untukmu. Halo semua. Jadi ini adalah pick a card tarot di mana kamu memilih dengan intuisi dari 3 pilihan yang aku berikan. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, siapapun yang lihat video ini, berarti ini pesannya untuk kamu. Ini adalah pesan dari semesta dan spirit guide yang perlu kamu tahu untuk kehidupan kamu saat ini atau situasi kamu saat ini. Perlu diingat, kalau milih dengan intuisi itu berbagai macam cara ya. Bisa kamu mungkin terbiasa pakai nomor 1, 2, atau 3, atau bahkan dengan visualnya, atau bahkan dengan cara meditasi dulu. Berdialog sama diri sendiri. Mana pilihan yang paling tepat untuk kamu dengan cara bertanya sama hati, atau bisa juga dengan memejamkan mata. Nanti saat kamu buka matamu, nanti ada salah satu pilihan di sini yang memang lebih bersinar gitu. Untuk pilihan pertama ada The Magician. Untuk pilihan kedua ada Justice. Untuk pilihan ketiga ada The Strength. Kamu bisa pause videonya juga jika butuh waktu untuk memilih lebih panjang. Jadi untuk disclaimer lainnya aku tinggal klik, aku bakalan tulis di bawah. Dan kalau kamu mau tahu nih apa gimana caranya, kamu tinggal lihat aja di box deskripsi. Dan ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi aku meminta kamu juga untuk memproses baik-baik apa yang aku sampaikan. Jika ada metafora-metafora yang aku sampaikan, mohon diproses dulu gitu, disesuaikan sama realita kamu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, ini ada kartu The Magician. Jadi ini udah ada kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya, kartu tarot dan oracle card. Jadi kita langsung lihat aja. Oke. Jadi The Magician. Ada the Three of Cups. Ada the King of Swords. Ada the Knight of Cups. Ada the Seven of Wands. Ada the Star. Oke, kalau aku lihat di sini ada sebuah jalan yang bisa dibilang akan mengarahkan kamu ke sesuatu hal yang kamu impikan. Jadi kalau yang aku lihat di sini banyak banget yang mungkin ngerasa stuck kemarin atau ngerasa terjebak dalam sebuah situasi kemarin, tapi semesta akan ngasih kamu jalan yang lurus gitu, jalan yang mulus. Jadi jebakan-jebakan itu atau sesuatu yang menghambat kamu akan diruntuhkan hambatannya. Yang aku lihat di sini ada banyak banget dari kalian yang mungkin udah struggling dari kemarin atau udah berusaha dari kemarin gitu, berusaha untuk sampai di titik puncak atau menaikkan level kehidupan. Cuman di sini juga ada pelajaran untuk kamu agar lebih mengenal diri sendiri. Kenapa kamu ngerasain yang kemarin kamu rasakan, agar kamu bisa memahami kemampuan diri, kekuatan diri sendiri. Untuk kalian yang pilih The Magician, ini adalah kartu creation. Jadi sebenarnya, contoh misalnya gini, kamu mau apapun dalam kehidupan, semesta dan Tuhan memberikan kamu bahannya. Kamu sendiri harus membuat itu gitu, create something. Jadi let's say kayak kamu mau kehidupan yang lebih baik lagi, kamu creating itu, kamu buat itu. Jadi membuat energi kamu agar layak mendapatkan apa yang kamu pengen. Di sini kalau yang aku lihat ada sebuah pemahaman mungkin secara langsung ya, dari insight dari semesta atau dari Tuhan soal ide-ide cemerlang gitu. Karena kalau aku lihat dari energi The King of Swords di sini, intelektual dan rationality berjalan dengan selaras sama realita kamu. Yang aku lihat di sini juga ada banyak banget dari kalian yang akan mempunyai keberanian gitu untuk membuat sesuatu. Ini banyak banget yang mungkin akan bangun bisnis atau memulai bisnis baru atau bahkan kamu membuat karya gitu. Contoh misalnya kalian seorang artis, dari kemarin mungkin selalu diatur, diarahkan. Kamu ini waktunya buat ngebuat sendiri karya kamu, melahirkan karya kamu. Ini waktunya buat melahirkan sesuatu, creating.
Yang aku lihat dari energi The Star sendiri, ini ada sebuah pamor atau bisa dibilang ada recognition. Recognition itu konsepnya kayak kamu dikasih panggung, di atas panggung itu kamu berdiri dan dikasih spotlight, dikasih sorotan lampu. Jadi lagi dilihat banget gitu dengan energi yang positif. Kalau aku lihat dari energi The Star di sini, banyak banget dari kalian yang memang ini waktunya kalian untuk bersinar gitu. Jadi kalau yang aku lihat, pesan yang memang harus kamu ketahui adalah struggle-nya kamu kemarin, usaha kamu kemarin itu ada hasilnya gitu. Asal kamu mau buat sesuatu gitu, buat jalan kamu sendiri. Mungkin ada orang-orang di dalam dunia ini yang hidupnya ngikutin aja gitu alurnya. Tapi kamu adalah orang-orang yang harus membuat sendiri jalan kamu gitu. Kamu mau arahnya kemana, kamu dikasih setirnya sendiri gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The Three of Cups ini, ada perubahan dari situasi lingkungan sekitar yang mungkin kemarin lingkungannya toxic akan berubah jadi lebih positif. Cuman di sini juga menggambarkan ada sebuah selebrasi dan perayaan. Jadi kamu mampu untuk merayakan kebahagiaan atau merayakan sebuah kemenangan kamu dengan orang-orang sekitar. Yang aku lihat dari energi The Knight of Cups ini bukan hanya ngomong soal karir atau finansial ya. Jadi yang aku lihat di sini kemenangannya juga soal percintaan bisa. Karena kalau aku lihat dari energi The Knight of Cups sendiri, ini keberanian soal achieving goal kamu atau meraih mimpi kamu soal percintaan. Aku bakalan lihat dari sini dulu. Kita bakalan lihat dari oracle card-nya. Relaxation. Ada the truth. Nanti ada sebuah kebenaran yang akan terungkap. Kalau kamu nanya kebenarannya tentang apa, well, yang aku lihat di sini ini ngomongin soal diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi kayak ada orang-orang yang mungkin punya bakat, bisa ini bisa itu, nggak nyadar punya bakat tersebut. Nanti kamu akan menyadari kamu punya bakat tersebut gitu. Contoh misalnya ada dari kalian yang punya bakat untuk nyanyi contohnya gitu. Dari kemarin bisa nyanyi, cuma nanti ada validasi mungkin dari orang-orang sekitar atau dari keluarga, ternyata keturunan kamu adalah keturunan orang yang memang suaranya sangat bagus gitu. Jadi ada dari kalian yang akan mendapatkan validasi dari keluarga juga gitu. Yang aku lihat dari energi The Truth sendiri, ini juga kebenaran soal kayak jalan hidup di dalam hidup kamu. Aku ngelihatnya di sini lebih banyak akan mendapatkan sebuah wejangan atau sebuah pemahaman ya gitu. Jalan hidup kamu kenapa seperti ini gitu. Kenapa kamu mendapati hal-hal seperti ini. Nah, ini kamu dapetin the truth-nya. Ini bisa dari orang-orang sekitar atau kamu lagi ngobrol sama orang yang dituakan di keluarga. Dan di sini juga akhirnya, finally, kamu akan mendapatkan momen relaxation, mendapatkan momen untuk tenang gitu. Nah, yang aku lihat di sini momen tenang kamu disuruh untuk banyak belajar. Hidup ini balance yang aku lihat. Jadi yang nanti kamu akan dapetin itu adalah balance, jadi keseimbangan. Keseimbangannya bisa lewat soal duniawi dan hubungan spiritual kamu gitu, atau hal-hal yang bentuknya kayak bisnis dan percintaan itu cukup seimbang. Dan yang aku lihat di sini kamu akan menyadari purpose kamu, tujuan kamu seperti apa. But aku bakalan kasih petunjuk di sini. Purpose kamu sebenarnya untuk creating, untuk membuat sesuatu dan membaginya gitu. Kalau aku lihat. Dan di sini aku bakalan lihat dari oracle card-nya, the womb, the king, and then ada the shaman. Ini ada banyak banget dari kalian yang punya kemampuan atau punya gift, punya kebisaan, bakat terpendam untuk menjadi seorang healer. Di sini ada dari the shaman and the womb, itu biasanya orang-orang yang juga punya di keluarganya atau di keluarganya punya orang-orang juga yang seperti itu. Contoh misal kamu punya paman atau punya kakek nenek yang juga seorang healer. Nah, di situ kamu akan dapat penjelasannya gitu. Yang aku lihat dari energi the shaman and the womb, kemampuan healing itu datangnya dari diri sendiri. You need to heal yourself dulu. Untuk ngebuka kemampuan tersebut,
it's kinda impossible kalau misalnya kamu nyembuhin orang tapi nggak mampu untuk nyembuhin diri sendiri. Jadi orang yang pertama kali harus kamu sembuhin adalah diri sendiri. Kalau kamu nanya sembuhin apa, bukan hanya sembuhin fisik kayak panas kamu sembuhin gitu, enggak. But apa yang ngebuat kamu ngerasa anxious sekarang? Apa yang ngebuat kamu ngerasa cemas sekarang? Apa yang ngebuat kamu ngerasa worry? Apa yang ngebuat kamu ngerasa nggak enak saat ini? Gitu. Kecemasan-kecemasan apa? Atau apakah ada depression? Atau ada sebuah siklus karma-karma yang kamu jalanin terus-menerus? Itu kamu harus sembuhin dulu. Jadi di sini juga konsep healer itu bukan hanya kayak kamu pegang tangan seseorang terus orang itu langsung sembuh, nggak hanya itu. Sometimes diri kita sendiri punya cahaya. Kita nggak bertujuan untuk menyembuhkan, kehadiran kita pun dapat menyembuhkan. Asal tadi aku bilang, sembuhin diri sendiri. So, di sini kalau aku lihat, banyak banget yang akan memanifestasi sebuah kejelasan soal bakat terpendam kamu. Dari energi The King sendiri, banyak banget dari kalian yang akan jadi bisnis, bakalan jadi bekerja untuk diri sendiri. Karena kalau aku lihat di sini, balik lagi, path kamu atau jalan kamu buat sendiri. And then you rule. Kamu yang ngatur semuanya gitu. Di sini ada Isis, Magic Manifesting. Your dreams, vision, and goal are becoming reality. Stay focus. Ini diminta untuk stay focus. Diminta untuk tetap fokus sama dream kamu, mimpi-mimpi kamu, sama apa yang kamu percayai. Jadi kamu, kalau aku lihat udah banyak banget yang dapat sebuah ide atau sebuah pengetahuan nih gitu. Kamu bakalan jadi apa nih di dunia ini gitu. Percaya itu. And then di sini yang aku lihat banyak banget dari kalian yang bisa memanifestasi. So pesan dari semesta yang harus kamu dengar adalah ini waktunya kamu manifestasi dan enjoying the process. Jangan hanya ngelihat nanti hasilnya mana nih hasilnya. Jangan selalu demanding untuk itu. Manifestasi aja gitu. Ini waktunya buat kamu bisa menunjukkan power kamu seperti apa. Dan yang aku lihat dalam waktu dekat ada sesuatu yang kamu manifestasi. Ini banyak yang tadi aku bilang. Ada soal lingkungan yang lebih positif lagi. Ini ada juga soal kemampuan spiritual, balancing soal kehidupan, seimbangin soal kehidupan. Ada juga yang memanifestasi cinta, ada juga yang memanifestasi kedudukan. So aku bakalan lihat kalau Lenormandnya. Ada the sun, sama ada the bright, ada the thunder, ada lightning, lily, the fish, kalau yang aku lihat di sini ada sebuah komitmen ya, ada yang kontrak pekerjaan, ada juga yang berkomitmen sama seseorang. Tapi yang jelas yang aku lihat di sini adalah sebuah agreement, persetujuan. Bisa yang tadi aku bilang dengan seseorang, setuju untuk bersama atau bahkan dengan perusahaan atau bisa dibilang ada agreement soal bisnis gitu. Yang aku lihat di sini juga ada sebuah kemampuan yang akan lebih meningkat lagi yang akhirnya kamu dilihat sebagai sosok orang yang expert. Dan yang tadi aku bilang kamu dikasih panggung, but panggungnya ini bukan yang namanya dikasih di atas panggung ya, kamu nggak akan stay forever di atas panggung gitu. Jadi dikasih waktunya mungkin sekejap, tapi itu momen yang akan sangat berkesan gitu. Jadi gunakan waktu kamu sebaik-baiknya, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. And then di sini ada perubahan lewat lingkungan, di mana akan lebih berdamai lagi sama lingkungan kamu. Dan yang aku lihat di sini ada sebuah momen yang akan kamu ngerasa, oke, aku ngerasa dicintai nih, gitu, ke depannya. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo, semuanya untuk yang pilih pilihan kedua. Ini ada kartu Justice.
Jadi ini adalah kartu-kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya, ada oracle card dan ada tarotnya. Jadi aku buka dulu. Ada Four of Swords, ada The Wheel of Fortune, ada The Knight of Star, ada Death, lalu ada the Three of Swords, Three of Crystal, and then aku bakalan lihat ini di sini ada Taking Rest, sama ada Solitude. Oke, yang aku lihat di sini banyak banget dari kalian yang mungkin kemarin ngerasa heartbreak atau ngerasa kecewa. Kecewanya itu bisa karena seseorang, percintaan, pekerjaan, ngerasa kecewa karena mungkin tertinggal gitu atau ngerasa terabaikan. Pokoknya sebuah kekecewaan yang mungkin it's kind of breaking your heart banget gitu. Kayak menyakiti hatimu banget lah gitu. Nah, ini sebenarnya simple ya pesannya. Ini waktunya kamu buat healing. Ini waktunya kamu buat sembuh, istirahat dulu gitu. Saat kita lagi injure, kita lagi sakit nih contohnya, atau kita lagi ibaratkan luka-luka, ini waktunya buat sembuhin luka kita sendiri. Jadi orang lain atau di luar sana tuh nggak ada yang tanggung jawab buat kita gitu. Yang mampu tanggung jawab adalah diri kita sendiri untuk istirahat, untuk sembuhin diri sendiri. Memang kalau aku lihat di sini pesan yang harus kamu dengar adalah gini. Kemarin itu sakitnya itu ada blessing-nya loh gitu. Bukan cuma rasa sakit yang kamu rasain, tapi ada sebuah anugerah. Jadi ada that itu konsepnya kayak sebuah perubahan, transformation. Transformasinya pasti untuk the best lah, untuk yang terbaik untuk hidupmu. Cuman yang perlu kamu tahu adalah ini bagian dari keseimbangan hidup gitu. Jadi kayak musim deh, kayak musim semi, ada musim kemarau, udah pasti itu berpasangan gitu. Itu udah pasti setelah sebuah hal yang gugur pasti ada yang tumbuh gitu, ada yang akhir pasti ada yang mula, itu udah pasti sepasang kayak gitu. Jadi apapun yang kamu rasa kecewa kemarin pasti ada kebahagiaannya dari situ, atau kamu dihilangkan sesuatu pasti ada nanti yang kembali atau ada yang tumbuh lagi gitu. Jadi yang aku lihat ada juga pesan untuk diri kalian yang gini, Tuhan itu menggeser kamu atau menghempaskan kamu dari lingkungan yang kemarin atau tempat kamu berada bukan karena untuk menyakiti diri kamu, tapi untuk melindungi kamu dari lingkungan yang sebenarnya toxic dan hanya membuat diri kamu semakin gelap gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, it's time for you to heal, it's time for you buat istirahat. Waktunya istirahat, ngapain? Gak usah ngapa-ngapain. Dalam arti gini, mentalnya, jiwanya itu istirahat gitu. Ini bukan waktunya buat lari, ini bukan waktunya buat revenge, ini bukan waktunya buat ngebales gitu. Ini waktunya buat istirahat gitu. Yang aku lihat di sini juga ada solitude. Solitude itu menemukan kedamaian. Jadi PR kamu adalah menemukan kedamaian kamu sendiri gitu. Once saat kamu lagi sendiri nih, lagi alone, kamu bisa tenang gak sama diri kamu sendiri. Jadi itu adalah bentuk apa ya, atau sebuah cara gitu untuk bisa mendamaikan diri kamu sendiri dan menyembuhkan diri sendiri adalah mencari sebuah kedamaian saat kamu sedang sendiri. And then yang aku lihat di sini ada sebuah perbaikan kehidupan. Mungkin yang kemarin ngerasa kecewa soal kerjaan, atau yang tiba-tiba di cut off dari sebuah kerjaan, ada gantinya, tapi proses dulu gitu. Proses dimana kamu sembuhin dulu diri kamu. Once you full heal, kayak penuh nih energi kamu, baru ketemu gitu. Nah, yang aku lihat dari energi the Knight of Star di sini, ini nunjukin proses yang bukan proses yang instan. To be where you are, untuk di posisi kamu juga nggak instan kan. Untuk nanti di posisi yang cukup bisa dibilang sukses pun tidak instan gitu. Jadi yang aku lihat di sini, enjoying the process, enjoying the moment when kamu butuh istirahat. Dan di sini disuruh ambil taking rest. Kerjain atau lakuin segala sesuatu hal yang mungkin nggak pernah kamu lakuin sebelumnya. Kalian adalah orang-orang yang
ibaratkan punya sayap untuk terbang, tapi nggak kamu pakai dari kemarin karena takut. Jadi kayak kamu punya sayap, udah di ujung jurang, tinggal loncat buat proving yourself, buat kamu ternyata bisa terbang, ternyata nggak terbang. Itu sama kayak anak burung yang belajar terbang, dia kalau nggak di-push, dia nggak akan tahu bisa terbang atau nggak kan, gitu. Jadi you need to push yourself juga gitu. Kamu harus tahu limit kamu segimana, kamu harus tahu kemampuan kamu yang ternyata mungkin terpendam kemarin atau kamu nggak tahu punya kemampuan itu gimana gitu. And then di sini ada Death juga transformasinya Death itu bukan transformasi yang manis ya. It's like a phoenix. Phoenix itu harus burung yang terbakar. Jadi dia harus terbakar dulu untuk jadi phoenix gitu. Jadi ibaratkan yang kemarin itu diruntuhkan, yang kemarin-kemarin yang mungkin sebenarnya situasi yang buruk, orang-orang yang buruk, lingkungan yang buruk yang bukan lagi untuk diri kamu lah gitu, atau lingkungan-lingkungan atau orang-orang yang memang tidak lagi baik untuk perkembangan kamu gitu, bukan buruk ya, tidak lagi baik, tidak lagi sejalan, ya diruntuhkan, dihempaskan gitu. Karena kalau mereka tetap ada, kamu nggak akan bisa berubah gitu, tidak akan bisa di posisi dimana kamu bisa mengapakkan sayap kamu gitu. Like phoenix yang benar rising from the ashes, kamu nggak akan bisa nemuin konsep itu, tidak bisa menemukan konsep transformasi jika terus berada di dalam situasi yang kemarin gitu. Jadi situasinya harus dirubah dulu, baru oke, ternyata berubah nih semuanya. Jadi kamu akhirnya kayak telur yang pecah gitu, meletak gitu. Nah, yang aku lihat seperti itu. Nah, ini ada sebuah keseimbangan. Jadi kalau misal kamu bertanya-tanya kenapa gini, kenapa gitu, jawabannya simpel, ini keseimbangan alam. Gitu, ini to happen, ini harus terjadi karena memang harus terjadi keseimbangan. Caranya dengan seperti itu. Ada The Healer, ada Apocalypse, and Agape. Banyak banget dari kalian yang akan melakukan perjalanan spiritual atau bahkan sudah menjalani perjalanan spiritual. Sometimes konsep perjalanan spiritual gitu dihempaskan dulu nih hidup kita, dikasih masalah yang bertubi-tubi gitu. Ibaratkan kayak misalnya yang tadi aku bilang kayak telur itu kan harus di cracking dulu untuk bisa terbuka, dipecahin dulu, diketok dulu. Proses ketok ini itu tidak manis gitu. It's going to be hurt sometimes, itu tapi pasti akan mengguncang. Diguncangin dulu agar kamu bisa memahami perjalanan spiritual kamu, arah kamu seperti apa gitu. But at the end, untuk apa? Pertama, it's your purpose. Kedua, karena itu untuk keseimbangan alam. Ketiga, karena memang kamu punya ini, kamu nggak pakai, akhirnya dengan cara semesta memaksa gitu. Ini pakai nih, caranya gini. Kasih masalah dulu, baru nanti kebuka gitu. Yang aku lihat di sini juga ada apokalipsis yang tadi aku bilang, mungkin kemarin diruntuhkan gitu, situasi yang mungkin kamu nyaman gitu, atau situasi yang bagi kamu enak gitu, ternyata itu sebenarnya memenjarakan kamu dengan posisi yang memenjarakan tuh dalam arti gini, kamu terbiasa untuk ngelakuin aktivitas yang mungkin arahnya ke duniawi kemarin. Tapi ternyata purpose kamu bukan itu loh, gitu. Makanya diruntuhkan agar kamu bisa berkaca, bisa berkontemplasi, ternyata purpose aku arahnya ini loh, yang lebih besar lagi, gitu. So, aku bakalan lihat di sini ada Mahavatar Babaji, Soul Expansion. Ini perjalanan spiritual jor-joran ya, jadi sabar, enjoying the moment, relax, dan banyak yang istirahat, gitu. Ada juga yang mesti banyak ini, simple kok, ini mesti banyak dehidrasi, banyak hidrasi, banyak minum, karena kalau aku lihat it's going to heal yourself juga from inside. Di sini ada Mahavatar Babaji, minum air putih ya, adalah maksud aku. Mahavatar Babaji, Soul Expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. Jadi kamu akan lebih memahami koneksi dari segala macam yang terjadi dalam kehidupan. Kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak gitu, kenapa aku bertemu dia, kenapa aku dilepaskan dari dia gitu. Jadi yang aku lihat di sini sebenarnya
Proses pendewasaan iya, but ini lebih seperti proses untuk perkembangan jiwa kamu dengan cara proses perjalanan spiritual atau spiritual awakening. Spiritual awakening atau perjalanan spiritual, balik lagi, itu bukan journey yang lovey-dovey, bukan journey yang kayak ngelihat butterflies, rainbows, bukan ngelihat hanya ngelihat kayak angka-angka kembar. Not only that, yang namanya real spiritual journey itu pasti kayak disentil gitu, disadarkan. Jadi ini sebenarnya kalau lebih seperti pesan-pesan untuk kamu lebih bisa memahami gitu ya, kenapa kamu menghadapi itu semua gitu. Your hurt akan diganti sama sesuatu yang lebih indah lagi gitu. Tapi memang prosesnya juga harus seperti itu gitu. Dan di sini ada the Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Jadi ngikutin ada ritme kehidupan. Kita harus mampu untuk ikutin itu gitu. Kalau terus ngelawan, ibaratkan gini deh. Kamu diarahin untuk maju tapi kamu ngelawan, gak mau, I want to stay gitu, aku mau stay di sini, arusnya akan lebih besar, ya gak sih gitu. Jadi semakin kamu ngelawan, sentilannya akan semakin besar. Jadi waktunya buat ngikutin itu. And then di sini unleash your spirit, unleash and express your gift. Jadi kamu punya bakat yang tadi aku bilang, kayak kamu punya sayap, ini waktunya kamu buat kepakein sayap kamu gitu. So aku bakalan lihat dari Lenormand. Gini, the park ini adalah konsep dimana kayak kita walking on the park sendiri. Kita jalan di sebuah taman sendirian dengan menikmati keadaan sambil kontemplasi. Sebenarnya simple. Kadang-kadang journey secara spiritual itu bukan journey untuk kepelan. Jadi kalau misalnya kamu lagi berada dalam posisi yang aku ngerasa lonely nih, aku ngerasa sendiri, well, it's time for you buat hadapin itu. Ini waktunya buat kamu ngadepin itu, karena yang namanya perjalanan spiritual, mau kamu punya guru, mau kamu nggak punya guru, at the end itu pasti perjalanan sendiri gitu, untuk bisa istilahnya untuk bisa kita memahami hubungan kita sama yang di atas ya, itu perjalanan masing-masing gak sih, individu masing-masing. So ini waktunya buat kamu memahami itu semua sendiri. Jadi ini bukan waktunya kamu diajarin dari orang lain atau misalnya mencari-cari informasi dari orang lain. Ini pahamin diri sendiri. Dan di sini ada flames. Ini indikasinya ada sebuah keberuntungan, terutama untuk kalian yang terus-terus bertanya, kenapa aku gini terus ya? Karena di sini ada siklus karma yang istilahnya dihabiskan lah gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih The Strength. Jadi ini adalah kartu-kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Dan ini juga ada kartu Oracle card. Jadi kita langsung lihat aja. Ada the Eight of Pentacles, the King of Wands. Sorry, itu Seven of Pentacles. Ada the Temperance. Ten of Cups. Ada the Magician. Oke. Yang aku lihat di sini banyak banget yang memanifestasi kebahagiaan. Ini akan terjadi kalau aku lihat. Jadi pesan yang memang harus kamu dengar adalah kerja keras kamu, keberanian kamu kemarin itu membuahkan hasil. Dan di sini waktunya kamu untuk membagi itu. Jadi banyak banget blessing dan rezeki yang datang.
Ini bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk materi gitu, atau bisa dalam bentuk kebahagiaan gitu. Jadi ini waktunya buat ngebagi itu. Dan yang aku lihat di sini memang ini sesuatu yang kamu manifestasikan dari kemarin. Ini juga ada yang memanifestasi kedudukan di kantor, ada juga yang memanifestasikan kedudukan di bisnis kamu gitu. Jadi bisnisnya akan lebih bersinar lagi. Jadi kalau aku lihat ini lebih banyak blessingnya yang datang adalah soal bentuk materi ya gitu, hal-hal yang duniawi, which is fine, nggak masalah gitu. Dan ini adalah gift dari semesta, dan kamu pun mampu untuk mengontrol ego kamu sendiri. Jadi sebenarnya ini saran juga ya, untuk kamu bisa ngerasain ini semua, kebahagiaan, kemakmuran materi gitu, controlling your ego di sini, karena lawan kamu cuma itu doang gitu. Tidak ada yang menghambat kamu di kerjaan, tidak ada yang menghambat kamu di karir. Yang menghambat adalah si ego sendiri gitu. Jadi ego, desire, ambisi gitu, ambisi yang tidak terkontrol, jatuhnya itu kebakaran sendiri nantinya gitu. So ini yang aku lihat dari energi the temperance. Temperance itu kan healing ya, jadi penyembuhan juga. Jadi ini konsepnya seperti gini, kamu punya kemampuan juga untuk memberikan blessing dan anugerah untuk orang-orang sekitar. Jadi kehadiran kamu, rezeki-rezeki yang kamu kasih itu juga mampu untuk healing, bukan hanya diri kamu sendiri tapi untuk orang lain. Jadi it's kind of different. Ini agak beda dari nomor 1. Nomor 1 itu harus healing diri sendiri baru bisa menghealing orang lain, sementara diri kamu memberikan sesuatu nih ke orang-orang sekitar, itu apa yang kamu berikan itu mampu untuk bisa menghealing diri kamu dan juga healing orang-orang sekitar. Jadi ini udah sesuatu yang kamu punya gitu. Bagi aja, contoh waktu, contoh tenaga atau materi. Kalau kamu punya kemampuan materi yang lebih, bagi itu, dan itu akan membantu kamu dalam proses healing kamu gitu. So yang aku lihat dari energi The Ten of Cups ini, Ten of Cups itu konsepnya adalah kebahagiaan yang hakiki. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli sama uang, bukan bisa dibeli sama hal-hal yang bentuknya kayak materi, buat kebahagiaan yang murni gitu kalau aku lihat. Nah ini keadaan yang dampak dari manifestasi kamu gitu. Ada orang-orang yang bisa menyadari itu dengan mudah, ada orang-orang yang butuh proses dulu untuk menyadari itu. Jadi gini contohnya. Sometimes kita itu nyari keluar sana untuk mengisi sesuatu yang kosong bagi kita, tapi tanpa kita sadari ternyata yang kita cari itu udah ada di dalam kehidupan. Jadi lebih ngeh lagi, lebih nyadar lagi. Aku selalu ngomong ngeh itu artinya apa ya? Lebih sadar aja, lebih noticing. Jadi sometimes apa yang kita butuhkan tuh udah ada di dalam hidup. Ada orang-orang yang menyadari itu dengan mudah, aku udah punya nih gitu. Jadi lebih mudah bahagia. Ada orang yang butuh proses dan struggle dulu, cari-cari, ngubuk-ngubuk di ujung dunia, nggak akan puas gitu, karena ternyata yang dia butuhkan ya dia nggak ngeliat itu gitu. Jadi kebahagiaan dan kebutuhan itu sesuatu yang kita cari. Sometimes kita nyarinya gak usah di luar, tapi di dalam gitu. Jadi contohnya kebahagiaan itu loh gitu. Jadi ini udah ada di dalam hidup kamu. Lebih sadarin aja gitu. So di sini ada oracle cardnya. It's so easy ya untuk nomor 3. It's not really heavy. Yang heavy itu nomor 1, nomor 2. Ini lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak blessing memang. Congratulations. Di 1 bulan ke depan kamu akan ngerasain kedamaian, harmoni. Di sini juga diminta untuk taking action. Jadi untuk kalian yang sudah punya planning, lakuin itu planningnya. Terus di sini ada freedom, kebebasan. Kamu bisa ngapain aja, bisa ngatur waktu kamu sendiri, ngatur energi kamu sendiri. But as I see di sini orang-orang yang sebenarnya punya power gitu, powernya besar banget gitu. Dan fokuskan power kamu untuk sesuatu yang positif gitu. Jangan ngelakuin hal-hal yang mungkin just wasting your time, atau hal-hal yang cuma buat nurunin si vibrasi kamu aja gitu. Jadi vibrasinya lagi naik-naiknya, jadi waktunya kamu buat manifestasi hal-hal yang baik. Jadi saat sudah mikirin hal-hal yang buruk, langsung hempas, langsung ngelawan hal-hal yang buruk tersebut. Jadi saat kamu manifestasi dengan energi yang besar ini, biasanya akan lebih mudah manifestasinya. Terus di sini ada energi Odin.
Psychic insight. Aku baca dulu dari dekat karena kelihatan. Your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Jadi ada sebuah intuisi, enggak sebuah sih, ada diri kamu punya intuisi yang kuat. Ada sebuah informasi, jadi terima informasi tersebut. It is what it is. Jadi kamu nggak usah cari banyak alasan-alasan dari pertanda-pertanda semesta. Jadi kalau semesta bilang yes, it mean yes. Jangan dicari alasan untuk cari celah buat it's no. Contoh misalnya kamu ngeliat orang-orangnya baik gitu. Kamu tahu nih orangnya baik gitu. Ada sisi baiknya dan give you happiness, ya it means that. Itu artinya itu. Orang itu beri kamu kebahagiaan. Jangan cari-cari alasan dengan trauma-trauma di masa lalu. Tapi aku di masa lalu pernah disakitin gini. Berarti orangnya gini. Well, itu kadang-kadang yang mensabotase sendiri. Dan sama juga sebaliknya, saat kita tahu there's something off sama seseorang atau sama situasi, it means off. Itu berarti ada sesuatu yang salah di situ. Gitu. Ada Mercury. Open communication, get rid of your chest, speak up with love, and be heard. Jadi ini diminta untuk lebih jujur. Mercury itu adalah planet yang rules untuk communication. Komunikasi. Jadi apapun yang kamu pengen komunikasikan. Let's say kayak kamu ngomong you love your parents, just say you love your parents. Jadi gak usah gengsi. Saat kamu kangen orang tua, kangen. Jadi speak with love. Jadi itu mengungkapkan apapun yang dasarnya dari cinta gitu. Don't be manipulative. Jadi balik lagi yang tadi aku bilang, saat kamu memang rindu sama seseorang, kamu kangen, kamu sayang sama seseorang, just say it gitu. Tapi balik lagi di sini, psychic insight, kemampuan spiritual atau intuisi dipakai. Dan di sini ada the thread. Moral dipegang, prinsip dipegang, itu adalah pegangan kamu dan sesuatu yang akan sangat melindungi kamu untuk menghadapi situasi ke depan. Gitu. Di sini ada the ocean, and then ada the kiss. There's a lot of blessing di sini, terutama untuk finansial dan cinta ya. Jadi I'm so happy. Aku dari tadi reading, oh my god ini berat-berat, ternyata nomor 3. Happy. Di sini ada blessing atau anugerah soal percintaan. Di sini ada the kiss. The kiss itu kadang-kadang literal, harfiah, because ini aku buat ya di Februari, mungkin di bulan ini bakalan dapetin gift of love banyak ya, dapat hadiah-hadiah cinta banyak. Cuman also the kiss itu ibaratkan kayak konsep commitment, communication with someone that you love, komunikasi dengan seseorang yang kamu cintai. And then dari the ocean sendiri ini ya perasaan yang dalam gitu. Dan di sini kamu harus mampu untuk bisa, pertama gini, you need to control your own feelings. Sama kayak kamu kontrol power kamu, sama kayak kamu kontrol ego kamu, feeling kamu kontrol dan kamu pahami gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the house. Kalau yang aku lihat ini konsep kesuksesan, karena the house itu ngomongin juga konsep kayak sebuah kestabilan, dan kestabilan yang kamu punya seperti bisa memberikan keamanan juga untuk orang-orang sekitar. Sama kayak kamu bangun rumah, kamu bangun atap bukan cuma buat diri kamu, tapi juga buat orang tua atau orang-orang sekitar, saudara-saudara kamu. Jadi your success itu bakalan memberikan blessing bukan cuma buat diri sendiri. And then di sini ada the snake. The snake ini indikasi gini, aku selalu bilang, saat kita ngelakuin sesuatu, kita punya milestone dalam kehidupan. Milestone itu kayak achievement atau kemenangan lah gitu dalam kehidupan. Enjoying yourself, enjoying sama diri sendiri, nikmatin sama diri sendiri, nggak perlu ngumbar-ngumbar sama orang lain. Jadi untuk terutama kayak yang suka posting di social media, it's okay you post something di social media, itu nggak masalah, tapi jangan terlalu oversharing lah gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book plus reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.